Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah illa iyyah mukhlisina lahuddin, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafikun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, rabbil aradina was samawat. Alhamdulillahi alladhi بنعمته تتم الصالحات، وبعفوه تغفر الذنوب والسيئات، وبكرمه تقبل العطايا والقربات، وبلطفه تستر العيوب والزلات. الحمد لله الذي أمات وأحيا ومنع وأعطى ورشد وهدى وأضحك وأبكى. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر عدد ما ذكر الله ذكير وكبر. الله أكبر عدد ما حمد الله حامد وشكر. الله أكبر عدد ما تاب تائب واستغفر. الله أكبر ما أماد علينا من أواعد فضله وجوده ما يعود في كل عيد ويظهر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم كان شره مستطيرا. سبحان من لم يزل عليا كبيرا سميعا بصيرا لطيفا خبيرا عفوا غفورا. وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله إمام المتقين قائدين المجاهدين الطاهرين وعلى آله وصحبه أجمعين. Jemaah salat Id Idul Adha yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala kulli hal. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Kita bersyukur kepada Allah atas segala sesuatunya, baik kita dalam keadaan gembira maupun dalam keadaan kita bersedih, baik dalam keadaan kita memiliki maupun dalam keadaan kita tidak punya, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Kita senantiasa menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah Id yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita melakukan takbir, tahlil dan tahmid dalam rangka membesarkan kalimat tauhid la ilaha illallah, dalam rangka membesarkan al-Islam. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih.
Islam tinggi dan tidak ada di atasnya. Kita bertakbir, bertahlil dan bertahmid dalam rangka membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang besar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita menyadari situasi dan suasana Idul Adha kita pada tahun ini tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Kita masih dalam suasana pandemi COVID-19 dan ini belum ada tanda-tanda bahwa ini akan berakhir. Tetapi kita selalu berprasangka baik bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu ada tabir di balik tabir. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kutiba 'alaikumul qital wa huwa kurhul lakum." Diwajibkan bagi kalian berperang, padahal boleh jadi itu adalah sesuatu yang kalian tidak senangi. Wasa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi sesuatu yang kalian anggap buruk, yang kalian anggap jelek, yang kalian anggap musibah, yang kalian anggap bencana, padahal dia adalah baik bagimu. Sebaliknya, wasa an tuhibbu khair wa huwa syarrul lakum. Dan sebaliknya boleh jadi yang kamu anggap baik itu, yang kamu impi-impikan itu, padahal dia adalah sesuatu yang buruk bagimu. Wallahu a'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui segala sesuatu sementara kalian tidak mengetahuinya. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berhimpun, paling tidak kita ingin menjadikan Ibrahim alaihi salam sebagai uswatun hasanah sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sesungguhnya dalam diri Ibrahim itu ada suri teladan yang baik, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. Di lain ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, laqad kana lakum fi qisasihim ibratun liulil albab. Di dalam kisah-kisah mereka itu ada ibrah, ada pelajaran bagi orang-orang yang mau berpikir. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua untuk menjadikan Ibrahim sebagai ibrah dalam kehidupan kita. Ibrahim adalah nabi, tapi bukan hanya sebagai nabi, tapi dia disematkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia diberi gelar oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan bagi kita sebagai huwa abakum. Ibrahim itu adalah selain nabi, dia adalah abaakum, bapak-bapak kalian. Oleh karena itu Ibrahim menjadi teladan karena dia adalah orang tua kita. Huwa abaakum. Dia adalah abi kita, dia adalah bapak kita. Maka kemudian diabadikan oleh Nabi Ibrahim dalam bacaan salat-salat kita, dalam bacaan-bacaan tahiyat kita. Jamaah yang sama berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibrah apa yang bisa kita ambil dari Ibrahim ini? Yang pertama, paling tidak dalam situasi pandemi seperti ini, kita membutuhkan seorang pemimpin yang bisa mengarahkan kita untuk keluar dari permasalahan ini. Ibrahim adalah teladan dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemimpin. Di dalam Al-Qur'an disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inni ja'iluka linnasi imama wa min zurriyati. Allah berfirman kepada Ibrahim, berkata kepada Ibrahim, Inni ja'iluka linnasi imama. Saya hendak menjadikan engkau Ibrahim pemimpin bagi manusia. Lantas Ibrahim meminta, wa min zurriyati, dan dari keturunanku juga ya Allah. Kemudian la yanalu ahdi zalimin.
Tetapi keputusan Allah ini tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Kepemimpinan yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kepemimpinan yang akan membawa kepada rasa keadilan dan rasa kemakmuran di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang bisa keluar dari hambatan, tantangan, gelombang, badai kehidupan ini. Dan kita berharap semoga pandemi ini bisa kita keluar dan bisa kita hadapi. Dan kita berharap bahwa secerca harapan, secerca cahaya Allah masih menjanjikan dan senantiasa menjanjikan ketika kita semua bertakwa kepadanya. Wa may yattaqillah yarzuqhu wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membukakan pintu-pintu jalan-jalan keluar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Di sisi lain, ketika kita mengikuti kisah-kisah Ibrahim, kita begitu melihat profil keluarga yang begitu hebat. Di situ ada bapak, di situ ada ayah, di situ ada abi, di situ ada ibu, di situ ada mama, di situ ada ummi. Di sana ada seorang anak. Allah menampilkan tiga profil ini dengan profil yang sempurna. Kita bisa membayangkan ketika Nabi Ibrahim mendapatkan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk membawa keluarganya di lembah Bakkah. Namanya lembah Bakkah atau yang kita sebut sekarang Mekkah. Di lembah itu tidak ada sumber kehidupan. Yang ada hanya batu-batuan, yang ada hanya gunung, yang ada hanya hamparan pasir. Dibawalah anaknya ke sana, dan ketika sampai di sana turun perintah Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan. Dan dalam kondisi tidak tega, Ibrahim berbalik dan menyatakan kepada istrinya bahwa dia hendak pergi. Bertanyalah Hajar, wahai Ibrahim, hendak kemana engkau? Ibrahim tidak menjawab. Ditanya lagi, wahai Ibrahim, hendak kemana engkau? Ibrahim belum juga menjawab. Ketiga kalinya bertanya lagi, wahai Ibrahim, hendak kemana engkau meninggalkan kami? Ibrahim belum juga menjawab karena dia tahu bahwa jawabannya tidak akan memuaskan istrinya. Akhirnya istrinya mengganti pertanyaannya dengan kalimat, wahai Ibrahim, apakah engkau meninggalkan kami karena perintah Allah? Maka dijawablah oleh Ibrahim, ya. Dan selanjutnya istrinya menyatakan bahwa kalau begitu maka Allah tidak akan menelantarkan kami. Pergilah engkau. Pernahkah kita membayangkan seorang ibu bersama dengan bayinya ditinggalkan tanpa makanan? Coba kita bayangkan dalam situasi kekinian kita hari ini. Ketika suami kita tinggalkan rumah, belum juga 2 jam, belum juga 1 hari, ibunya sudah menelpon, anaknya sudah melakukan WA. Seperti itulah gambarannya bahwa tidak mudah meninggalkan yang namanya keluarga. Tapi kalau itu karena perintah Allah, maka semuanya akan menjadi ringan. Kita juga menemukan seorang profil ibu hari ini. Kita menemukan betapa generasi hari ini memprihatinkan. Betapa generasi kita ini mengkhawatirkan. Kita selalu was-was ketika anak kita keluar. Kita was-was ketika anak kita memegang HP. Kenapa? Karena kita khawatir mereka tidak sanggup menghadapi godaan dan cobaan. Pertanyaannya adalah, apakah ibu-ibu kita hari ini tidak mampu lagi melahirkan anak-anak seperti Ismail sehingga semua persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara kita bisa diselesaikan? Maka kita mengambil ibrahnya. Boleh jadi pandemi ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya anak-anak kita yang tadinya tinggal di sekolah, dididik oleh sekolah, dididik oleh pesantren, dididik oleh lembaga-lembaga dakwah, dikembalikan kepada orang tuanya supaya ibunya dan ayahnya bisa menikmati bagaimana caranya mendidik anak yang baik. Allah sedang memberikan kesempatan kepada orang tua hari ini agar mereka belajar berdekatan dengan anaknya dan bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pelajaran, salah satu pelajaran dari Ibrahim yang kita dapatkan.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di sisi lain, jamaah yang sangat berbahagia, kita juga bisa menemukan betapa yang namanya ibadah haji yang merupakan warisan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibadah haji adalah simbol persatuan. Oleh karena itu, di dalam masa pandemi ini, hal yang paling harus kita kedepankan adalah persatuan. Sebagaimana ayat Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillah wa la tafarraq. Berpegang teguhlah kepada tali Allah Subhanahu wa taala, wa la tafarraq. Jangan berfirqah-firqah, jangan berpecah belah, jangan berpisah, tetapi menyatulah. Wa allafa baina qulubikum. Allah lah yang mempersatukan hati-hati kita. Oleh karena itu, supaya hati-hati kita ini bersatu, maka perlu kita memahami yang namanya fiqhul ikhtilaf, memahami tentang perbedaan. Betapa banyak perbedaan di antara kita, tetapi tidak harus membuat kita berpecah belah, tidak harus membuat kita saling mengkafirkan, tidak harus kita saling membid'ahkan. Karena para salafus saleh telah mencontohkan dengan contoh yang sangat hebat. Kita bisa melihat bagaimana seorang Imam Malik atau Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah adalah guru dari Imam Malik. Imam Abu Hanifah menyebutkan bahwa Imam Malik adalah ulama, adalah ilmu dan sunnah. Siapapun yang mau belajar sunnah, maka belajarlah sama Imam Malik. Sebaliknya Imam Malik menyebutkan bahwa Imam Abu Hanifah adalah ulama yang paling cerdas. Sampai hal yang merah, kalaupun tidak merah, tapi kecerdasannya bisa membuat warna tidak merah menjadi merah. Begitu hebatnya hubungan di antara para salafus saleh. Kita juga bisa melihat bagaimana Imam Malik melihat muridnya Imam Syafi'i. Imam Malik menyebutkan bahwa pintu ilmu, cahaya ilmu ada pada Imam Syafi'i. Begitu juga sebaliknya Imam Syafi'i begitu menghormati gurunya sampai menyebutkan bahwa jangan pernah menyebut diri kalian pengikut sunnah kalau tidak pernah belajar kepada Imam Malik. Begitu juga Imam Malik yang memiliki murid yang bernama Imam Ahmad bin Hambal. Imam Asy-Syafi'i menyebut Ahmad bin Hambal adalah imam 8. Dia adalah imam sunnah, imam fikih, imam bahasa, imam Al-Quran, imam fakir, imam tawadu, imam wara. Ada pada diri Imam Ahmad bin Hambal. Sebaliknya Imam Ahmad bin Hambal menyebut gurunya bahwa saya selama 40 tahun belajar al-Islam, selama itu pula saya tidak pernah berhenti mendoakan guru saya, yaitu Imam Syafi'i. Hubungan di antara keempat imam mazhab itu begitu sempurna, begitu hebat. Hendaknya ini menjadi contoh bagi kita bahwa perbedaan kita pada hari ini seharusnya tidak membuat kita bercerai-berai, tidak membuat kita saling benci-membenci. Tapi seharusnya kita harus memahami bahwa lahan dakwah ini tidak bisa dilakukan oleh satu kelompok saja. Sebutlah Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah organisasi tertua di Indonesia. Dia bergerak di bidang pendidikan. Dia telah mendirikan sekolah mulai dari TK sampai perguruan tinggi, rumah sakit sampai ribuan. Hari ini mereka sudah memiliki lembaga pendidikan di luar negeri. Mereka bergerak di bidang pendidikan modern untuk mencerdaskan bangsa dan negara. Kita juga jangan mengabaikan NU. NU telah mencerdaskan masyarakat kelas bawah. Siapa yang bisa mencerdaskan masyarakat yang tidak terjangkau oleh para ulama, maka NU hadir di dalamnya, menyejukkan hati orang-orang awam, menyejukkan orang-orang yang terpinggirkan dengan ulama NU. Kita juga tidak perlu mengecilkan peran jamaah tabligh. Kita bisa lihat banyak masjid yang tidur, banyak masjid yang tidak ada jamaahnya.
banyak preman yang tidak bisa disadarkan, tapi dengan kerja-kerja dakwah jamaah tabligh kita bisa menikmatinya. Kita juga sangat yakin dan sangat percaya bahwa teman-teman kita di Salaf, teman-teman kita di Wahdah telah menjaga kemurnian ajaran Islam ini, sehingga sinergi di antara kelompok-kelompok Islam ini seharusnya bersatu padu dalam rangka keluar dari permasalahan bangsa dan negara kita. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari Nahar. Khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari Idul Adha. Beliau bertanya kepada jamaahnya, bertanya kepada sahabatnya, "Wahai jamaah sekalian, hari ini hari apa?" Maka dijawablah bahwa hari ini adalah hari suci. Ditanya lagi, "Bulan ini bulan apa?" Maka dijawab bahwa bulan ini adalah bulan suci. Kalau hari ini adalah hari suci, bulan ini adalah bulan suci, maka harta, darah, dan kehormatan kalian dijaga oleh al-Islam. Tidak ada yang boleh mengkafirkan, tidak ada yang boleh memurtadkan sesamanya Islam sepanjang mereka masih mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Hari ini juga kita mau buktikan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan berkorban. Di dalam Al-Qur'an disebutkan, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan pernah sampai pada kebaikan. Kalian tidak akan pernah sampai pada kebaikan sampai kalian menginfakkan sesuatu yang kalian paling cintai. Jamaah yang sama berbahagia, hari ini Allah Subhanahu wa taala hendak melihat kita sejauh mana kecintaan kita kepada harta, sejauh mana kecintaan kita kepada jabatan kita, sejauh mana kecintaan kita kepada anak-anak kita. Maka hari ini kita membuktikan kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya sekedar mempersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala hewan-hewan kurban kita, agar hawa nafsu tentang harta, hawa nafsu kita tentang anak, hawa nafsu tentang jabatan, semuanya lebur dengan kecintaan